Keyakinan ini didorong oleh apa? Oleh alat bukti yang cukup. Nah, saya yakin. Jadi sahabat Indra, teman Subang Hijau, saya yakin polisi dalam hal ini masih belum punya keyakinan yang didukung oleh barang bukti yang cukup. Jadi tolong bersabar. Kalau toh ada opini lagi muncul yang baru, silahkan. Tapi tetap penyidiklah nanti yang menentukan. Saya silahkan ada opini apapun Bang Jack, tapi jangan sampai menuduh. Kalau hanya sebatas curiga silahkan. Banyak sekali komentar publik Pak yang mengatakan bahwa Bapak channelnya klarifikasi, katanya. Itu bagaimana Pak cara menanggapinya? Begini Bang Jack. Tadi melihat komentar. Banyak yang ke saya gitu ya. Wah ini mah channel klarifikasi. Banyak sekali Pak. Channel klarifikasi. Ades ini sebenarnya tidak sayang sama keluarganya. Ades tidak sayang sama warga. Bukan begitu. Saya hanya berbicara sesuai fakta yang di lapangan. Ketika orang itu hanya katanya, kalau bahasa Sunda meureun, berarti perlu dipertanyakan lagi. Jangan diyakini itu, jangan terlalu diyakini terlebih dahulu. Nah, makanya ketika itu kalau ada hal-hal yang agak menyimpang dari fakta di lapangan, saya sering mengklarifikasi kepada orang yang menyatakannya. Takutnya begini loh Pak ya. Gimana? Ketika beliau menyatakan seperti itu, nanti ada penyanggahan dan tidak terbukti, bisa-bisa fitnah kepada orang itu. Oh gitu maksudnya. Ngerti tidak? Iya paham. Saya kasihan. Tapi ketika saya klarifikasi lagi, oh meren ya, gitu kan saya bilang. Berarti kamu belum yakin bahwa itu seperti itu. Iya. Saya juga nggak tahu kan gitu. Nah, terus kenapa kalau saya kemarin itu waktu masalah Dedi ya, yang masalah remote itu, yang channel Harry itu hanya memperlihatkan satu buah mobil. Mobil itu langsung bisa dibuka lewat HP. Tanpa menjelaskan alarm yang di mobil itu seperti apa. Kan alarmnya juga khusus. Tidak semua mobil bisa pakai alarm, tidak pakai HP bukanya. Gitu. Oh gitu. Gitu. Akhirnya saya klarifikasi bahwa ketika mobil bisa dibuka kuncinya dari HP itu, alarmnya harus beli khusus. Ada yang bisa dihubungkan dengan handphone HP. Gitu. Kan saya akhirnya saya menjelaskan seperti itu agar menjadi terang benderang sesuai apa fakta yang di lapangan. Kalau toh memang itu betul, Yuris bisa mengunci oleh HP Yuris, saya yakin dari awal pun polisi sudah menanyakan itu. Karena kan munculnya di awal itu. Iya, benar. Bahwa nyambung dengan remote, dengan handphone saya kan. Saya yakin polisi langsung meminta keterangan itu. Dan kalau memang betul mobil itu bisa pakai HP Yuris, berarti mobil Alphard itu sudah alarmnya sudah diganti, sistemnya yang bisa terhubung dengan HP. Oh begitu ya Pak? Itu. Iya. Banyak tadi analisa publik juga tentang mobil Alphard tersebut, itu kan di tanah kosong Pak, ya kan, selip di tanah kosong. Nah itu menurut Bapak analisanya apakah mobil itu mau berputar ke dapur itu Pak, ke belakang? Nah begini, kalau menurut perkiraan hasil olah TKP, jadi menurut polisi itu tadinya mobil itu mau ngambil mayatnya lewat sana. Oh, nah itu banyak Pak yang analisa itu. Iya, itu kan menurut polisi. Menurut polisi itu ternyata selip. Iya, benar kan ada lubang. Mundur lagi, akhirnya ya lewat sana. Lewat balik lagi ya? Depan balik garasi itu. Oh, iya benar. Itu menurut olah TKP ya. Iya. Tapi banyak yang analisa Pak yang itu juga. Iya. Mau ke sana gitu, lewat ke dapur. Dan posisi mobil itu, saya juga tidak tahu posisi mobil itu waktu Pak Ajat yang saksi dan angkot itu, apakah mayat sudah ada di dalam atau belum? Nah itu kan posisinya tidak tahu kan, apakah mobil itu
waktu itu mundur lagi ke belakang. Kan itu ada darah kalau misalkan. Kayaknya belum kalau begitu. Nah, jadi ketika mau naik ke sana, gitu kan, ternyata selip mobilnya, mundur lagi. Nah itu Pak Ajat ada di sana. Aduh, gitu. Pak Ajat melihatnya kira-kira Pak? Itu apa atau kira-kira ciri-ciri? Kalau menurut pengakuan Pak Ajat masih karena kacanya hanya sedikit ya, tidak terlalu berarti, ini. Melihat berarti ya? Ya melihat tapi tidak terlalu fokus. Terlalu fokus ya, aduh. Itu sangat disayangkan. Yang jelas mah itu kayaknya sopir angkot yang memberi keterangan sampai polisi mengeluarkan sketsa. Itu dari hasil keterangan. Tapi nah, kalau gitu. Kalau sketsa menurutku mirip seseorang saksi deh Pak. Cuman hanya dugaan lah. Ya kan waktu itu kan saya masih ingat tuh ada di belakang saya pakai kotak-kotak gitu ya. Orang pakai kotak, saya senyum aja. Itu kan apa? Ya semua juga orang karena memang ingin cepat terungkap ya. Lihat ada yang pakai baju kotak-kotak di belakang saya waktu diwawancara. Wah, jangan-jangan itu. Iya kan? Iya. Terus banyak juga yang mengatakan mirip salah satu saksi di dalam kasus Subang ini. Gitu banyak juga gitu kan. Nah, Pak Kades bertanya lagi nih. Di awal penyelidikan dulu, ini kan ramai sekali dibahas nih. Pak Kades kan aktif ya mendampingi keluarga korban, dan Pak Kades juga ya berikut keluarga. Dan juga Pak Kades ini dulu Danu itu kan sempat nginap nih 3 hari 3 malam, 3 hari ya. Nah di Polri gimana penjelasannya? Terus Yoris juga kan katanya pernah nginap sehari. Iya. Karena pemeriksaan secara intensif. Oh iya. Pemeriksaan secara intensif, artinya kalau pemeriksaan secara intensif itu agar supaya saksi itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Nah itulah. Jadi bukan berarti ditahan ya. Bukan. Oh, iya. Tapi secara intensif diperiksa. Dan itu pun seizin keluarga. Serah terima? Iya, seizin keluarga itu yang saya tahu, seizin keluarga. Waktu itu juga waktu terakhir yang sama yang ribut-ribut sama sama Ki Anom. Oh ya, Ki Anom dulu. Ya kan begini ceritanya. Kan saya cerita lagi terus. Banyak orang sampai kenapa kemarin juga katanya pemeriksaan Polda bukannya di kantor desa aja. Orang itu kadang sering nyeleneh ya. Iya. Padahal bukan begitu. Karena waktunya udah malam. Polisi ini cukup menghargai, tapi beliau pun bekerja gitu loh. Ketika Danu sudah diperiksa lagi di Polres, Polres. Danu pun dipintai lagi keterangan oleh pihak yang di lapangan dengan seizin saya sebagai keluarganya. Iya. Ya, karena saya sangat-sangat menghargai pihak kepolisian, saya bilang sudah lebih baik di desa saja. Saya sediakan ruangan saya, silahkan gitu. Dan didampingi oleh saya. Bukan berarti saya intimidasi Danu. Iya. Oh gitu kan, dan tidak ada kabarnya tekanan. Tidak ada penekanan, tidak ada, dijelaskan sampai ke polisi menggambar juga. Sok ingat-ingat lagi. Siapa tahu nih Danu masih ingat anu kan begitu nanyanya juga. Karena Itu ada saya. Iya. Itu waktu itu Pak Eki Anom kan menjelaskan juga tentang melihat sosok si Danu ini. Itu bener nggak Pak Kades? Iya kan, balik lagi keterangan Danunya akhirnya dianulir lagi. Ini kan penasaran juga melihat sosok. Dia katanya melihat 30 meter, 20 meter. Beli nasi goreng katanya. Ya itulah awal polisi begitu gembira ya ketika keterangan Danu beli nasi goreng. Karena kan di dalam rumah juga ada bekas nasi goreng. Ada bekas nasi goreng. Nah itulah yang membuat polisi akhirnya begitu bahagia gitu. Kita melakukan sujud syukur. Betul Bang ya? Kira-kira ada nggak yang menyuruh? Sampai sholat subuh sujud syukur. Iya benar. Ada yang menyuruh Danu kira-kira? Ada nggak kira-kira ya? Ini analisa nih. Bukan yang sebenarnya, bukan. Nggak tahu, saya juga kalau itu. Nah, itu. Saya nggak tahu. Oke. Cuma yang jelas ketika keterangan Danu itu sampai subuh, kita sholat subuh berjamaah, sujud syukur gitu. Ternyata ketika dituangkan dalam BAP dianulir lagi. Aduh, kacau ya. Tidak. Bahkan menuduh Pak Yosef langsung kan sama Ibu Mimin di BAP. Itu katanya udah ditandatangan, Pak. Apa? Dia menjelaskan. Dianulir lagi. Itu juga. Iya. Buset.
Ini yang aneh. Jadi sebenarnya saya ini masih punya rencana. Saya ingin menyatukan keluarga. Siap. Supaya itu ini bagus, lebih Pak. gampang. Bagus itu. Karena saya juga masih gitu, mikir-mikir harus gimana dulu gitu. Karena berat gak berat ya? Wayeti, Waida, Walilis pun masih agak berat. Iya pasti. Saya juga masih rada hati-hati, takut tersinggung mereka. Iya benar. Tapi yang jelas saya ini hanya ingin keluarga ini bersatu supaya gampang. Jadi masalahnya hilangkan dulu kecurigaan, gitu loh maksud saya. Iya benar. Hilangkan kecurigaan, hayu bersatu bersama-sama kita ungkap ini. Benar. Kalau bersama-sama bergandengan tangan, saya yakin tanpa ada rasa curiga gitu di antara satu sama lain. Saya yakin ini bakal terungkap secepatnya. Iya, amin. Jadi kemarin waktu saya ngobrol dengan Pak Rohman juga punya keyakinan bahwa tahun ini akan terungkap. Pasti Pak, amin, pasti. Pak Rohman juga punya keyakinan. Amin. Ya mudah-mudahan lah. Siap Pak. Ada lagi pertanyaannya? Udah seperti itu Pak mungkin? Yang pokoknya saya begini aja kepada sahabat Subang Hijau, kepada teman Subang Hijau, sahabat Indra juga. Terima kasih atas perhatiannya selama ini mengawal terus kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Ya. Walaupun sekarang agak redup-redup, tapi yang jelas polisi masih terus menangani kasus ini. Jangan sampai ada bahasa no viral, no justice. Jadi tidak harus viral dulu sebenarnya, tapi yang jelas keadilan harus ditegakkan. Siapapun itu yang melakukan harus dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan kejahatannya. Jadi titip dari kami pihak pemerintahan desa, tolong kawal kasus ini dengan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, agar kasus ini terungkapnya dengan dengan posisi yang lebih baik. Kalinya ayah kecurigaan deh, wah kalau ditetapkan tersangka ini, wah jangan-jangan ini jadi ini gitu. Saya yakin polisi tidak akan bermain. Ini adalah urusan nyawa. Betul. Ini adalah urusan nyawa manusia. Itu saja dari saya. Silakan Pak, tutup aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.